Kopi kenangan hanya untukmu. Dengan ditemenin sama kopi kenangan, aku mau cerita tentang kenangan yang pernah aku jalani. Ingat ya, yang aku jalani, bukan kenangan orang lain. Kenangan macam apa tuh? Jadi gini, kurang lebih kalau nggak salah itu tahun 2014 apa 13 gitu ya. Aku tuh pernah mengajar di sebuah TK. Ya bisa dibilang TK, bisa dibilang PAUD karena itu campur ya, karena sekolahnya kecil. Terus dia itu hanya terdiri dari 2 kelas TK, TKA, TKB yang ganti 0 kecil 0 besar gitu. Terus ada beberapa murid yang levelnya itu PAUD, dan yang PAUD itu nggak punya ruang kelas, jadi dia gabung sama TKA, cuman pelajarannya beda. Cuman ya karena kelasnya gabung, nggak mungkin dong aku ngedouble ngajarnya, jadi tetap pelajaran TKA itu tetap diterima sama anak PAUD ini. Oke, bukan masalah sekolah itu bukan masalah kelas-kelasnya yang mau aku bahas, tapi apa yang ku jalani di sekolah itu, yang ku alami di situ. Jadi awal-awal ngajar oke lah ya, fine, kayak ini pertama kalinya aku mengajar sebuah TK, ngajar anak sekolah. Itu pengalaman pertama banget, dan aku tuh nggak pernah punya pengalaman ngajar dimanapun sebelumnya, bahkan les-les juga nggak pernah. Ngajarin anak di rumah juga, ponakan-ponakan gitu juga jarang banget. Tapi karena aku suka anak-anak, jadi I'm trying something new gitu. Aku mencoba pengalaman baru di situ. Nah, awal-awal ngajar di situ itu ya aku butuh bantuan, aku butuh dibimbing sama kepala sekolahnya atau guru yang senior karena belum pernah. Ya awalnya kaku-kaku, lama-lama fun sama anak itu. Tapi senang-senangnya aku mengajar di situ, ada something different dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang sempat aku cuman diem aja, lama-lama juga penasaran dan bertanya, kenapa nggak ada bendera Indonesia? Merah putih itu nggak ada, lambang Garuda juga nggak punya, foto presiden juga nggak ada. Waktu itu presidennya sudah Pak Jokowi kalau nggak salah sih ya. Terus ya kurang lebih tahun 2014 tuh, bener. Nah terus tapi mereka juga mengikutin yang namanya liburan nasional seperti 17-an, terus ya pokoknya yang berbau tanggal merah pasti ikutan, termasuk pas pilkada Jember waktu itu. Terus aku sempat bertanya sih, tapi katanya memang ditiadakan, and dia kepala sekolahnya nggak menjelaskan why, alasannya kenapa. Mungkin karena in the end I know. Nanti dulu, itu keep dulu. Jadi terus gini, memang sengaja tidak diajarkan tentang nasionalis Indonesia. Yang mulai lagu kebangsaan itu juga nggak ada, lagu anak-anak Indonesia juga nggak ada. Yang ada tuh lagu anak-anak itu bernuansa Islami. Ya memang sih nama sekolahnya aja udah Islami, terus pakaian guru-gurunya juga Islami, ya memang berbasis Islami. Cuman sedihnya aku di situ itu nggak diajarin ya itu tadi, kayak lagu nasional Indonesia yang harusnya udah diajarkan ke anak-anak. Kayak upacara itu pun bukan upacara bendera ya, cuma upacara anak-anak berdiri, terus kepala sekolahnya berbicara kayak petua-petua gitu, nasihat-nasihat gitu, udah. Dan nggak ada yang ceritanya dia upacara bendera, kerek bendera, atau mungkin ada bendera Indonesia terus upacara 17-an juga nggak ada gitu. Itu sedikit banyak mengganggu. Cuman karena aku memang butuh pemasukan waktu itu ya, pemasukan meskipun aku bukan guru tetap, aku cuman guru bantu, guru honorer yang gajinya kecil, tapi aku lagi butuh-butuhnya waktu itu, jadi aku diem. I need the money. Aku tuh nggak kayak orang lain yang butuh pahala gitu, nggak munafik gitu. Aku butuh uang, jadi aku diem. Sampai suatu ketika perpisahan pelepasan anak yang TKB itu. Jadi aku di situ terlibat untuk jadi IO-nya,
Jadi mengorganize acaranya mulai dari A sampai Z, mulai dari yang ringan-ringan sampai yang tetek bengek. Nah, one day di sekolah ini aku sedang mendekor sekolah. Jadi ngedekor tuh ya kayak ala TK pada umumnya. Jadi pakai origami yang dirangkai-rangkai gitu, jadi burung bangau, yang jadi Japanese brook kayak gitu-gitu. Nah, ya aku tahu dong, aku ngajar di sekolah Islami. Jadi aku berpakaian secara menutup aurat, meskipun aku juga bukan orang yang berhijab secara kafah seperti yang seharusnya. Jadi aku cuma pakai lengan panjang, pakai spandek begitu, yang pakai luaran, pakai kardigan gitu, terus celana yang tidak membentuk yang tidak membentuk lekuk badan ya, yang sering aku terima pelajarannya sewaktu SD, SMP, SMA gitu. Jadi yang setauku kan wanita itu kalau menutup aurat tuh seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya, itu yang diajarkan guru sekolahku pada dulu. Jadi aku yang menerapkan itu, nggak mungkin dong aku asal comot ilmu lainnya aku nggak tahu, tiba-tiba aku pakai cadar gitu ke sekolahan TK itu. Nggak kan. Nah terus udah nih, udah acara perpisahan udah selesai, udah kelar. Seninnya aku tuh dipanggil ke ruang kepala sekolah, yang dipanggilnya ibu kepseknya ini. Ibu kepseknya tuh nggak terlebih tua dari aku sih, kurang lebih ya 2-3 tahun ke atas lah. Nah aku ditegur masalah baju. Heran. Ditegur masalah baju, aku mempertanyakan kenapa, kan aku menutup aurat, aku tidak pakai tank top, gak pakai you can see, aku menutup auratku loh, kenapa terusan gitu loh. Ternyata menurut dia menutup aurat tuh nggak sekedar kayak begitu tadi, kayak aku tadi. Dia maunya aku tuh pakai gamis yang kelombor-kelombor yang bikin gerah gitu. Sumpah aku nggak bisa pakai begitu, aku bisa keringet buntut, gatal-gatal gini. Pakai baju gini aja kalau udah keringetan aku gatal-gatal gitu loh. Masa ya aku mau menyakiti diri sendiri demi yang banyak pilihannya gitu tuh ya kan. Akhirnya berdebat. Terus lagi ya, selain masalah baju ya, karena kurikulumnya juga berbeda. Kalau yang lainnya pakai kurikulum yang 2013 itu, ini kata Kepseknya pakai kurikulum apa sih, konvensional. I don't understand what it means. Terus tapi dia alasannya begini, karena kurikulum 2013 itu katanya buatan non muslim. Aku berpikir, apakah kita menggunakan sesuatu itu harus berdasarkan yang buat itu agamanya apa? Sedangkan ya, dia tuh bilang nggak mau menggunakan fasilitas atau benda-benda yang dibuat oleh non muslim. Jadi ingat zaman ceritanya di film kayak Ahmad Dahlan itu loh, yang kan kereta api yang ngebuat kereta api siapa? Orang Belanda agamanya apa? Emang mau jalan kaki dari Jogja ke Surabaya? Ya wes gitu, itu deh debatnya sama orang kayak begitu deh. Terus tapi ya karena aku juga nggak terlalu suka debat panjang, jadi aku cuman dalam hati begini, ini orang nggak mau pakai barang-barang buatan non Islam tapi motornya motor Jepang. Ya kita tahu lah, mayoritas orang Jepang agamanya apa. Terus handphonenya handphone Cina, ya kita tahu juga lah di Cina itu mayoritas agamanya apa. Kalau kita mau pakai barang terus masih harus masih harus mikir itu buatannya orang apa, wes nggak kira kepake, nggak bakal make, udah deh mau tunggu kapan. Ya Tuhan, emang cari HP yang buatan orang Islam di mana? Cari motor yang buatan orang Islam di mana? Emang kita harus sidak dulu. Oh, motor merek ini buatan agama mana? Mobil ini buatan agama mana? Ya udah sekalian aja lu jalan kaki kalau mau kemana-mana. Udah nggak ada yang bikin lagi tuh jalan kaki tuh. Udah nggak bakal ditanya lagi agamanya apa, ya kan? That's ridiculous. Nah, usut punya usut. Jadi salah satu murid di sekolah itu kan anaknya mantan pengasuhku waktu kecil, orang Islam, orang sana. Nah, aku tuh nggak dengar lagi sih, aku sempat dapat undangan juga. Undangannya itu pengajian bersama, namanya Hizbut Tahrir. Nah, aku juga nggak tahu kalau itu ternyata organisasi masyarakat yang dilarang. Jadi waktu itu aku gini, Hizbut Tahrir,
what is this, kukira cuma nama majelis taklimnya ya, kayak misalnya Al Muhajirin apa kayak gitu kan, kayak nama masjid kayak gitu-gitu kupikir lah, karena nggak ngerti juga. Jadi aku juga nggak ikutan juga sih, soalnya aku ngerasa prinsip beragamanya, ilmu beragamanya aku dengan kepala sekolah itu berbeda gitu loh sama pengasuhku itu. Ternyata pengasuhku ikut-ikutan kayak gitu ya. Bercadar sih belum, tapi menutup auratnya tuh keterlaluan ya, pakai kaos kaki segala, udah pakai gamis sudah panjang nggak kelihatan, masih kaos kakian juga. Kaos kakinya tuh sia-sia ya. Buat apa? Ya kalau pakai sepatu yang kedodoran gitu pakai kaos kaki itu masih masuk akal kalau menurutku. Jadi ya pada akhirnya beberapa tahun kemudian aku akhirnya ngerti kalau Hizbut Tahrir itu adalah salah satu ormas yang dilarang, yang ada relate-nya sama teroris, yang ISIS kayak gitu-gitu itu. Tapi syukurlah ya, waktu setelah debat masalah baju itu aku berhenti dari situ. Aku mendingan ikut kerja di pabrik aja deh. Udah jelas niatnya dapat duit. That's all. Jadi begini ya, kalau kamu orang HTI, FPI atau ormas-ormas yang lainnya, kalau Anda atau kalian itu pengen menciptakan sebuah pemerintahan dengan sistem kalian itu, sistem khilafah itu, coba deh kalian bikin negara sendiri, beli pulau di mana, kayak Amerika tuh masih ada tuh kayaknya punya pulau kecil-kecil tuh, dicoba lah beli satu aja. Terus masyarakat yang percaya sama kalian itu diajakin, namanya kayak ujian praktek, jadi dipraktekin dulu buat kalian. Nah kalau kalian berhasil dengan pemerintahan itu, baru deh jadi role model. Jangan asal cuman ngejeplak pakai proposal, simposium, whatever is that. Nah jangan juga ngeganggu ideologi bangsa yang sudah ada. Orang Pancasila juga bagus kok, mencakup semua perbedaan, menyatukan kita semua dalam Bhinneka Tunggal Ika. What's wrong with that? Apakah itu melawan hukum Al-Quran, hukum Islam? Enggak kan? Di agama Islam aja kita diajarin harus netral, harus menghormati agama yang lain atau perbedaan yang lain. Bahkan waktu aku sekolah dulu, waktu aku kan juga pernah di pesantren ya. Jadi ada hadis gitu, aku nggak hafal sih bunyinya, cari sendiri. Nabi itu pernah bersabda, barang siapa di antara kita muslim ini kalau menghina agama lain itu sama halnya dengan menghina agama kita sendiri. Ya coba pikir secara logika, kita menghina agama A, pasti agama A itu akan nyari kesalahan dari agama kita, meskipun ya ada nggak ada, mungkin dibikin-bikin apa gimana nggak tahu. Yang pasti agama kita pasti juga akan kena hina. Sama kayak misalnya aku menghina bapakmu, pasti kamu juga menghina bapakku, tuh pasti ngebales kan. Nah itu, jadi kalau sekarang ya banyak istilah-istilah fobia, penisfobia kayak gitu-gitu, itu jangan nyalahin yang non-is atau yang nggak setuju sama khilafah. Kalian tuh harus mikir, itu juga dari kalian sendiri gitu loh. Oke? Jadi orang-orang HTI, orang FPI itu saranku tadi ya, coba kalian ciptakan dulu negara sendiri, mungkin negara khilafah sendiri ya kan, di satu pulau. Kalau di situ berhasil, mungkin jadi role model, bisa ditiru sama negara-negara yang belum punya pendirian kayak gitu. Ya kan, jangan ngerusak apa yang udah ada lah. Yang udah ada itu lagian lagi bagus-bagusnya gitu, bukan sesuatu yang ngajakin maksiat juga ya. Masa iya Pancasila ngajakin maksiat, mikir deh. Enggak deh, enggak gitu. Ya kan? Jadi semua hal itu bisa dipikirin pakai nalar. Jangan asal ngejeplak. Oke? Sekian dari Egan. Makasih.